Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara semuanya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dengan kami dari tim. Dan untuk saudara-saudara semuanya, pada kesempatan malam hari ini seperti biasanya kita akan melakukan proses mediumisasi, yaitu menarik salah satu gaib dari golongan jin muslim. Nanti insya Allah akan kita ajak berdialog terkait dengan kita memasuki tahun 2024 ini. Tentunya kami sebagai warga negara Indonesia berharap nanti di tahun 2024 ini akan menjadi lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Di tahun 2023 kemarin yang banyak sekali terjadi musibah, gempa dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti kita akan coba lihat dari sisi gaibnya dengan berdialog dengan salah satu jin muslim yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan di tahun ini akan menjadi lebih baik daripada tahun 2023 yang lalu. Dan sebelumnya kami beserta tim selalu berdoa untuk kita semuanya, untuk panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam limpahan kasih sayangnya Allah, selalu dalam perlindungannya Allah. Kita diberikan panjang umur yang berkah, diberikan sehat walafiat, dimudahkan rezeki kita, dilancarkan usaha kita, rezeki kita mengalir deras, halal barokah dunia dan akhirat, Allahumma amin. Langsung saja kita mulai proses mediumisasinya. Siap? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasbih mutiara yang saya pakai. Dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, kami minta tubuhnya mediator ini dibersihkan dari seluruh gaib golongan jin, setan, siluman, iblis, fasik, seluruh penyusup yang ada dalam tubuhnya. Bantu saya untuk semuanya dikeluarkan, dirantai semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan semuanya dikeluarkan, tendang keluar semuanya. Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bersih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan bantu saya untuk tubuhnya mediator ini diprotek, radius 1 kilometer melingkar, tidak ada satupun dari golongan gaib yang bisa masuk. Apabila ada yang berusaha memaksa masuk, otomatis terpental, hancur semuanya. Protek benteng gaib Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasbih mutiara yang saya pakai. Dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk menarik salah satu gaib dari golongan jin muslim yang ada di Nusantara ini, yang bisa kami ajak untuk berdialog terkait dengan keadaan Nusantara ini di tahun 2024 ini. Bantu saya, ketarik Allah. Allah masuk dalam tubuhnya mediator. Monggo silahkan masuk. Sallallahu alaihi Muhammad,
monggo dikuasai jasadnya mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan bantu saya malaikat apabila yang masuk dalam tubuhnya mediator ini penyusup, saya minta tendang keluar semuanya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wonten nopo nih? Mohon maaf mengganggu, Mbah. Dengan siapa ini saya berbicara? Saya minta yang bisa berbicara bahasa Indonesia dengan jelas, kita suaranya terbuka. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan siapa ini saya berbicara? Dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz. Jenengan dari golongan apa? Golongan jin putih. Jin muslim? Iya. Mohon maaf ya Mbah, kalau memang jenengan dari golongan jin muslim, tolong ucapkan 2 kalimat syahadat dan kalimat tauhid, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Mbah Abdul Aziz, mohon maaf, usianya berapa, Mbah? 600 tahun. 600 tahun. Tadi posisi di mana ya, Mbah? Saya tarik. Di Gunung Padang. Di Gunung Padang, ujung kulon sana? Ya, di sana. Bekas kerajaan tua itu ya? Ya, raja saya bisa bicara. Rajanya itu manusia, bisa bicara dengan apapun. Iya, iya. Semuanya bisa dikuasai. Saya tidak mau menyebutkannya, nama raja saya. Mungkin juga kita tahu satu-satunya orang yang bisa berbicara dengan semua makhluk yang ada di bumi ini. Ya, mohon maaf mengganggu, Mbak. Saya panggil Mbak Aziz ya. Iya. Mbak Aziz, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini jenengan saya hadirkan di sini. Kami sebagai warga negara Indonesia dengan memasuki tahun baru 2024 ini tentu punya satu harapan besar, Mbak Aziz. Jangan sampailah tahun 2024 ini ibaratnya kelam seperti tahun 2023 kemarin yang banyak penyakit, banyak musibah. Dan saya ingin tahu dari sisi goibnya, Mbah Aziz, di tahun 2024 ini kira-kira gimana kondisi Nusantara ini dari sepengetahuan yang jenengan tahu saja? Ini yang sudah terbukti, cuacanya sangat panas sekali. Ya. Dan nanti akan ada gempa, ada gunung yang meletus, angin,
Gara-gara manusia sering membuat dosa. Ini ulah manusia sendiri. Berarti masih banyak musibah-musibah, bencana-bencana yang akan terjadi nih. Iya. Tahun ini banyak penyakit yang akan datang. Penyakit juga Ya, seperti yang tahun 2003 kemarin. ya. Corona itu. Atau penyakit yang lain. Ini penyakitnya sangat ganas sekali. Sama COVID yang kemarin lebih Ganas ini. ini. Penyakit apa itu, Mbah Aziz, kalau boleh disampaikan? Dia akan menyerang langsung di titik sini. Orang-orang kalau terkena, kalau dia tidak bisa bertahan 1 malam, 2 malam, pasti akan meninggal. Kalau orang Jawa mengatakan pagebluk. Pagebluk. Ya. Berarti hampir sama dengan corona di tahun 2000 tahun kemarin ya, Mbak ya. Iya. Apa virus atau apa? Ini perbuatan manusia sendiri sebenarnya. Gimana maksudnya itu? Itu ingin memperkaya dirinya sendiri. Jadi obat-obatan dari luar sana dimasukkan ke sini. Akhirnya tidak memadai tubuhnya orang-orang di Indonesia. Akhirnya menimbulkan penyakit seperti itu. Obat-obatan dari Ya, luar? iya. Obat-obatan gimana maksudnya, Mbak? Bisa lebih detail? Ya, obat-obatan Ya, maksudnya obat-obatan kan banyak, ini kan juga dari Indonesia selama ini kan juga ada yang obat-obatannya diambil impor dari luar negeri ya, masuk ke Indonesia. seperti itu. Ini obat-obatan yang gimana maksudnya? Kok Seperti bisa bikin sakit penyakit? dan menular itu penyakit itu. Enggak, saya bingung ini maksudnya apa tadi, gerakan tangan terus menular. Dimasukkan ke sini. Ada yang diminum. Ya, obat kan seperti itu memang. Ya, daya tubuhnya orang itu tidak kuat. Akhirnya menjadi bakteri di sini dan keluar lewat nafas, menular pada orang-orang. Enggak, maksudnya gini loh, Mbak, obat itu dosisnya tinggi atau mengandung apa, maksudnya seperti itu. Dosisnya sangat tinggi. Orang Indonesia tidak kuat. Akan menimbulkan gatal-gatal juga. Gatal-gatal. Ya, Berarti memang ini penyakit yang awalnya dari obat-obatan gitu ya, Mbak? ya. Orang Indonesia itu sebenarnya sudah banyak obat-obatan di alam-alam ini, tapi dia tidak mau memakainya. Ya, selain ya mudah-mudahan nanti tidak sampai lah, Mbak, itu, Mbak. Sampai ada pagebluk lagi di tahun 2024 ini dan beliau-beliau mungkin
menyusahkan rakyat kecil. Ya, selain penyakit, Mbak, musibah, gempa, gempa juga masih ada. masih ada, gunung meletus, angin, Masih ada juga. masih ada. Kenapa Mbak kok 2 tahun, 3 tahun berturut-turut ini kok masih banyak musibah? Mungkin dengan tahu dari sisi gaibnya. Karena manusianya suka makan riba, suka maksiat, larangan-larangan agama sering dilanggar. Akhirnya Allah murka. Jadi semua berawal dari manusia sendiri. Manusianya sendiri. Semuanya dirusak oleh manusianya sendiri. Jadi semua kondisi itu terjadi karena memang ulahnya manusia sendiri ya. Karena ulahnya manusia sendiri. Orang sering maksiat yang haram dihalalkan berbagai cara, dan orang-orang yang tampangnya memperkaya dirinya sendiri, bukan untuk kemaslahatan umatnya. Ya, jadi memang kalau dari media memang banyak kemaksiatan di tempat-tempat, masih banyak sekali. Itu nanti akan terjadi di wilayah mana, jadi kan tahu Mbak? Barangkali boleh disebutkan untuk antisipasi kita lah. Maafkan, saya tidak mau menyebutkan. Tidak mau menyebutkan, bukan saya tidak tahu. Iya. Karena raja saya tidak boleh menyebutkan. Ya, tidak apa-apa. Mungkin gini aja Mbak, yang paling banyak terjadi di wilayah mana? Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau mana? Mungkin seperti itu boleh Yang nggak? ada di seberang juga ada. Seberang sana Kalimantan ya ada, Sumatera ya ada, bahkan di Jawa ini ya ada. Oh, merata ya Mbak ya? Ya, karena orang-orang suka makan riba. Iya, iya. Kata orang Iya, terus gini Mbak, ya mudah-mudahan kita semuanya berdoa kalaupun masih banyak musibah yang terjadi nanti tidak sampai besar lah, tidak sampai besar. Dan saya pengen tanya ini Mbak, di tahun 2024 ini mungkin jenengan tahu, ini kan kalau tidak salah bulan depan itu kan ada pemilihan kepala negara itu. Kepala negara itu kira-kira nanti bisa membawa Indonesia lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, atau seperti apa Mbak? Barangkali jenengan tahu. tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. Karena mohon maaf, belum ada yang bisa. Calon-calon itu yang bisa membawa Indonesia lebih baik. Yang satunya terpilih
belum bisa membawanya Indonesia lebih makmur, belum bisa. Belum bisa ya Mbak ya? Belum. Soalnya ini kan banyak beredar bahwa Indonesia ini kan ke depan nanti tidak tahu kapan itu akan jadi mercusuar dunia. Artinya kan nanti ada sosok pemimpin yang akan mampu membawa Indonesia ini jaya seperti itu. Iya, kalau itu dari- betul, Iya, Indonesia akan jaya nanti. Kalau sudah pemimpinnya sudah mulai berdiri. tapi bukan pemimpin yang saat ini, yang Bukan, setelahnya atau ada setelahnya, penggantinya nanti atau gimana Mbak? setelahnya, setelah ini, Setelah ini salah satu terpilih, ada lagi gitu Mas? ya, Hmm, itu kalau misalkan terjadi, saya kembali ke masalah musibah ini Mbak, untuk antisipasi kita, untuk kita lebih hati-hati, untuk lebih bisa mendekatkan diri sama Allah biar murkanya Allah ndak turun. Itu eh, kira-kira musibah itu bisa dibendung atau diminimalisir apa enggak Mbak, itu kalau kalau dari pandangan yang jenengan ketahui? ya bisa saja, tapi harus berubah orangnya. Jangan makan uang riba, jangan suka kemaksiatan. Artinya kembali Dan ke jalan selalu Allah, ingatlah kepada Allah. kembali ke Allah. Ya, sekarang sudah amburadul Indonesia ini. Ya, gimana? Tolong Sudah diceritakan banyak kemaksiatan di mana-mana. pelajaran buat kami. Sudah banyak kemaksiatan di mana-mana, di jalan, di lautan, di lorong-lorong, di rumah-rumah. Banyak sekali perzinaan merajalela. Ya, Orang laki-laki macak perempuan, orang perempuan macak jadi pria. Orang kaya tidak mau sedekah hanya untuk perutnya sendiri. ya. Lebih kaya raja saya dulu, dia suka sedekah. Dan harusnya itu yang dicontoh Ya, dan yang diajarkan oleh beliau baginda Nabi Rasulullah SAW, juga suka sedekah ke anak yatim gitu ya. kalau dia sholat bukan ingat kepada Allah, biar dijunjung tinggi kepada orang-orang di sekitarnya. Orang itu wali ibadah, pamrih dia. Ya. Oh ya, saya ingat ini Mbak. Ada salah satu riwayat itu bahwa sedekah itu bisa jadi tolak bala, atau mungkin ini yang harus dilakukan oleh Iya, kita sebagai manusia di bumi ini. orangnya berhenti maksiat, berhenti makan riba, sedekah, anak yatim, fakir miskin, kaum duafa harus disantuni. Sekarang tidak, hanya memerlukan perutnya sendiri, ingin mobil mewah, omah bertingkat-tingkat, tidak memikirkan orang orang kecil. Ya. Artinya yang perlu dilakukan sebagai umat manusia, kita harus kembali ke ajarannya Allah. Ya, sebenarnya kalau raja saya dulu, kita itu tidak punya apa-apa. Semuanya ini milik Allah. Kita harus kembalikan semuanya di jalan Allah. Ya. Dan juga sebaliknya, selain menjalankan perintahnya Allah, juga
menghindari semua larangan-larangan Allah gitu ya Mbak ya. Iya, larangannya sekarang banyak dalil, tapi dia tidak bisa melakukannya. Ya, Hanya di sini saja tidak bisa membuktikannya. iya. Prakteknya yang Ya, prakteknya. Tadinya, dulunya saya pernah dikunjungi guru Anda. ya boleh. Jenengan tahu Tahu, beliau. beliau itu bersinar. Sampai nggak tahu wajahnya. Siapa beliau? Disebutkan. Sang Hyang Cahyani Nirwana. Alhamdulillah. Dia mengajari kami tentang sholat yang benar, bagaimana wudhu, bagaimana. Tujuan kita hanya satu, tidak ada yang lain. Allah. Iya, betul itu Mbak. Dan Anda juga tahu beliau itu siapa. Maafkan, saya tidak mau menyebutkan banyak-banyak. Hanya satu itu gelarnya saya sebut. Ya, nggak apa-apa. Ya, kembali ke kondisi tahun 2024 ini Mbak Aziz. Kira-kira apa ini Mbak yang perlu kami lakukan sebagai umat manusia supaya bala bencana ini tidak terus-terusan terjadi di negeri kita tercinta ini. Barangkali ada pesan yang bisa Kamu kita sudah sampaikan. melakukannya. Sudah melakukannya seluruh Untuk murid-murid semuanya. beliau. Sang Hyang Cahyani Nirwana sudah melakukannya. Memberi santunan kepada anak-anak yatim yang berdekatan kepada Rasulullah. Karena kan seperti ini Mbak Aziz, mohon maaf. Jadi ketika di satu tempat itu banyak melakukan kemaksiatan, tidak tahu itu zina atau mabuk-mabukan dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah sangat banyak, meskipun di situ ada orang-orang yang tidak melakukannya kan kena juga, itu kan kasihan gitu. Iya, orang yang melakukan itu dia sering berdoa, melakukan kebaikan, sering berdoa agar di sekitarnya itu sadar, biar tidak kena musibah. Sebenarnya orang-orang baik itu sudah tahu di akhir zaman ini. Ya, gimana Mbak? Dia tetap sabar dan dia tidak mau banyak bicara. Dan dia selalu mengingat kepada Allah. Berarti yang bisa kita lakukan mendoakan mereka-mereka. Ya, doakanlah agar dia sadar. Jangan dipukul. Doakan, halus dia. Biar dia sadar, rangkul dia. Iya, iya, iya. Kalau kamu pukul, nanti dia melawan. Jadi kita doakan ya Mbak. Ya, kita doakan. Kita bimbing agar musibah itu tidak akan terjadi di desa itu, di kota itu. Dan ingatkan. Berarti intinya masih banyak musibah ini karena emang Allah
Hakikatnya memang Allah yang mendatangkan karena Iya. masih terlalu banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan di muka bumi ini gitu ya Mas. Iya, sebenarnya manusianya sendiri yang merusak. Dan andaikan manusia itu mau kembali ke jalannya Allah, mau kembali ke jalan kebenaran, ya mungkin akan Damai. damai. Damai di Indonesia ini. Bukan di Indonesia ini. Kalau semuanya melakukan semuanya. Damai di negara manapun. Iya, betul. Lagi kalau di luar sekarang banyak perang. Kalau di Indonesia sendiri kira-kira akan terjadi peperangan apa enggak? Ya di tahun 2024 ini mungkin ke depannya yang jenengan tahu. Yaitu antek-antek Zionis. Masuk ke sini. Ini sudah mulai. Maksudnya perang bukan perang yang sebenarnya ya Mbak ya. Ya, dihalus orang Indonesia. Perang karena mereka membawa Akidahnya mau dirusak. Orang Indonesia. Iya. Ya, dan mungkin salah satu pemicunya banyak terjadi kemaksiatan juga karena banyak budaya asing yang masuk. Iya, dari barat sana banyak yang kesini. Pakaian segini. Di sana tuh. Astagfirullahaladzim. Terkadang aku menangis karena ulah manusia. Aku selalu berdoa kepada Allah agar manusia ini tetap sadar, cepat sadar. Ya. Tidak ada gempa yang di dekat rumah saya itu, kerajaan saya itu, karena banyak perzinahan, banyak orang makan riba, banyak laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Akhirnya Allah menurunkan musibah. Oh iya. Buminya digoncang. LGBT itu. Ya. Suka sesama jenis. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, memang di akhir zaman ini kondisi seperti itu yang terjadi dalam kenyataannya memang sangat banyak sekali Mbak Aziz. Dan itu kalau misalkan terjadi gempa di dunia ini seperti gunung meletus, itu di dunianya jenengan, dunia goib, terasa enggak itu? Ya, ada terasa. Pengaruhnya enggak? Kena efeknya enggak itu? Kena Gempa efeknya. Gempa juga berarti. Kalau iya. Ada gempa. Ada getaran. Jadi sama ya? Iya. Dunia sama di alam gaib pun nanti kalau misalkan ada gempa merasakan juga. Merasakan getarannya. Walaupun alam saya berbeda. Iya, iya. Ya, terima kasih Mbak Aziz. Sudah banyak sekali informasi yang sampean berikan. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Kami dari golongan manusia dan jenengan dari golongan jin muslim sama-sama berdoa untuk khususnya negeri tercinta ini supaya damai, supaya sejahtera, lebih maju, dan musibah-musibah seperti tahun-tahun kemarin tidak banyak lagi terjadi di tahun ini dan kedepannya. Ya, saya mau berpesan kepada Anda. Ya. Banyaklah berzikir kepada Allah. Banyaklah sedekah. Ya. Banyak-banyak mengingat Allah. Jangan sampai lupa. Karena ini sudah waktunya. Akan terjadi musibah-musibah. Jangan pedulikan orang-orang yang mencemohkanmu.
yang menghujatmu. Tetaplah di jalan kebenaran. Walaupun orang memandang kamu jelek, saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini. Saya boleh berkunjung ke sini ya kapan-kapan. Ya monggo silakan Mbak Aziz. Oh iya satu lagi saya ingat ini Mbak Aziz. Itu kalau dulu kan ada beliau itu salah satu raja di Nusantara ini yang bernama Abu Joyoboyo itu kan pernah meramalkan kalau di tahun 2024 ini memang eh, akan terjadi goro-goro, artinya banyak musibah, banyak yang zaman kualik yang benar itu malah dianggap salah, yang salah dianggap benar. Mungkin ini yang sampean maksudkan tadi itu ya, Iya, masih banyak musibah itu sesuai dengan ramalannya Joyoboyo itu yang huru hara itu ya. huru-hara. Ini akan perang saudara. Perang saudara. Ya, antara tiga ini. Bukan di negara kita ya Mbak ya? Ya, Oke. Ya, terima kasih Mas Aziz. Sementara cukup, terima kasih informasinya. Ya, kita saling mendoakan semoga kita sesama muslim meskipun beda dimensi tetap diberikan iman Islam, diberikan kekuatan sama Allah untuk selalu istiqomah menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. amin. Ya, amin. Ya sampun, matur nuwun jenengan bisa kembali lagi di tempatnya yang tadi. Saya pulang dulu. Ya, silakan Mbak. Semoga sehat selalu Amin. dan selalulah mengingat pada Allah. Insya Allah. Mohon maaf sebesar-besarnya kedatangan kami di sini. Tidak apa-apa. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malaikat bisa minta semua energi buruknya keluar semuanya, energi negatifnya dibersihkan semuanya, keluar semuanya beserta seluruh efek-efek sampingnya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah semuanya, proses mediumisasi sudah selesai kita lakukan dan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan tadi. Tentunya ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kita semuanya, enggak, tetapi kita ambil hikmah pelajarannya bahwasanya di tahun 2024 ini dari sisi gaib tadi yang disampaikan oleh Jin Muslim Mbak Aziz, masih banyak akan terjadi musibah-musibah di Nusantara ini, baik itu gempa, gunung meletus, angin, banjir seperti tahun 2023 kemarin. Intinya apapun yang disampaikan tadi kita ambil sisi pelajarannya, kita lebih hati-hati, kita lebih waspada, dan kita semuanya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sedekah karena sedekah itu bisa jadi tolak bala, kita kembali ke jalannya Allah dan kita meninggalkan seluruh larangannya Allah. Intinya kita kembali mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada sisi positifnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.